Kita menaikkan pujian itu sekali lagi diberi kemuliaan dan kita akan dibawa dari kebenaran firman Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, tuangkan suara pujian, kuagungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, tuangkan suara pujian, kuagungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau perkasa, dan Engkau yang selalu menolong kami, menuntun, memelihara kami setiap hari. Oleh sebab itu kami mau berkata, tidak ada seperti Engkau di muka bumi ini, Tuhan, yang begitu mengasihi, yang begitu peduli, yang begitu mau melihat kami selalu berada di jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi kami. Saat pemberitaan firman-Mu, kami membuka hati dan pikiran kami. Kami mengundang Engkau berbicara. Roh-Mu yang kudus terjemahkan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Terima kasih tim pemuji. Terima kasih dalam 2 minggu ini kita ada sedikit gangguan. Ya, nggak terjadi peperangan rohani di media sosial, di media yang kita dengar, karena laptop tadi malam bagus, ini tadi malam bagus. Ya, begitulah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-13. Ayat 17 sampai ayat 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Alkitab saya halaman 66. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Saudara, nanti kita akan membaca bergantian, mulai dari saya dan yang ganjil, lalu yang genap. Ayat yang ke-22 kita baca bersama-sama. Cara Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu tetap melalui jalan menuju jauh ke jauh, dengan sia-sia perang bersama bangsa yang dari tanah Filistin. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam bersama. Dia tidak hari tiang awan itu tetap berangkat pada siang hari, dan tiang api bermalam di depan bangsa itu. Amin. Allah menuntun umatnya. Bapak Ibu
Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di slide bahwa setiap orang perlu melihat dan memahami. Coba lihat ke bawah. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu dapat pahami fungsi dari bola lampu? Kita lihat ya. Di situ dikatakan mengusir kegelapan, memberi penerangan, membuat penglihatan jelas dan memberi kehangatan. Karena fungsi bohlam atau lampu itu, maka kalau anak ayam yang baru menetas itu dipasang gitu supaya dia hangat kayak seperti di dalam dekapan induknya. Nah, tetapi kalau zaman sekarang, ini tentu sekarang kita bukan juga. Kalau kita pergi ke suatu tempat, lebih dalam lagi kita melihat, tidak tersimpan di sini karena tadi dulu. GPS atau maps, apa fungsinya? Ada yang tahu? Udah paham? Penunjuk arah, betul. Karena dengan Google Maps atau ya apa istilahnya peta itu yang sekarang ini modern itu langsung kita pencet, langsung diarahkan kemana kita jalan, menuntun kita kepada tujuan. Saya sudah belasan tahun tinggalkan Malang, tapi sempat 5 tahun di Malang, Jawa Timur. Tapi ketika kemarin hari pertama sedang oleng dari kapal, langsung harus ke kampus untuk persiapan ujian. Jadi kemenangan saya, Bapak Yohanes bilang begini, orang tua itu nanti kalau tidak ada perintah kita cari. Benar Bapak Saudara. Yang harusnya saya tempuh jalan itu biasanya dari rumah kemenangan sampai ke kampus itu hanya 10 menit. Saya muter nggak tahu kemana. Sampai ke kota besar, sampai sudah mau keluar kota Malang. Kenapa ini jalan? Karena setelah saya ingat, oh kenapa saya sudah di modern sekarang? Saya buka Google Maps, ya ampun, saya sudah lari jauh sekali. Dan akhirnya dikerjain. Hampir kami cari beramai-ramai dengan ada kemenangan, ada cucu di rumahnya itu untuk cari paman di mana keberadaannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pentingnya seseorang dituntun. Pentingnya kita memiliki arah dalam hidup ini. Karena apa? Bangsa Israel yang kita ketahui adalah bangsa yang keluar dari tanah Mesir, baru keluar. Dan ketika Tuhan berjalan di depan mereka, itulah bentuk tuntunan Tuhan. GPS belum ada, map belum ada waktu itu. Tapi Tuhan jelas menuntun mereka. Dikatakan oleh Alkitab, mengapa Tuhan mau menuntun mereka? Coba lagi ke atas. Pertama kita akan melihat di sini. Ya. Kita akan melihat mengapa Allah menuntun mereka. Dikatakan bangsa Israel baru keluar dari perbudakan. Jadi pola pikir mereka masih diatur, masih belum bisa mandiri, belum bisa berperang, belum bisa melakukan apa-apa, harus dikomando. Bayangkan kalau lama kita hidup sama orang, maksudnya diperintah oleh orang, tiba-tiba kita harus sendiri berjalan. Pasti kita akan kebingungan. Dan inilah yang membuat dikatakan yang pertama mengapa Allah menuntun, yang kedua bangsa Israel belum siap menghadapi peperangan, dan jangan sampai dikatakan apa mereka menyesal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka dikatakan di sini setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka, jalannya bagus, lurus dan cepat nyampai. Tapi kadang-kadang maka bahkan dikatakan Google Map pun juga bisa membuat orang salah juga. Tapi Allah di sini dikatakan Dia menuntun. Sebab firman Tuhan berkata, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali. Kenapa nggak siap? Karena pada dasarnya orang yang terbiasa, maaf ya Pak Pendeta, maksudnya orang Jawa, iya. Terus kita juga, oh iya, baik, siap. Terus tiba-tiba harus melawan pemusuh,
yang akan menjadi kita. Nah, akhirnya bingung bagaimana cara strateginya, apa yang dilakukan. Nah, itu yang dikatakan jangan sampai mereka menyesal mau keluar dari perbudakan di Mesir ketika dibebaskan. Jangan sampai mereka kembali lagi ke Mesir. Maka tuntunan Allah menuntun bangsa Israel itu jelas sekali ini siang hari di gambarannya ini, supaya mereka siap menghadapi. Jangan dulu sekarang. Satu saat kalau sudah siap baru boleh. Tentu dalam perjalanannya ke tanah Kanaan mereka akan menghadapi peperangan nantinya. Tetapi saat ini, nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada kalanya hidup kita pun demikian. Kita mau jalan pintas, tapi Tuhan bilang tidak, itu bukan jalan. Kita mau mengambil keputusan, ini keputusanku, tapi Tuhan bilang belum, ini belum sampai keputusannya. Maka belajar untuk melihat seperti firman Tuhan dalam konteks tuntunan Allah ini. Apakah Tuhan salah dalam menuntun umatnya memutar-mutar? Menurut manusia salah atau benar? Jalan udah ada di situ, tapi kok disuruh mutar? Salah nggak? Banyak orang berpikir oh salah. Yang benar ya ini tadi, jalan pintas. Tetapi Allah, poin yang berikutnya dikatakan Allah mengetahui bentuk tuntunan Allah berputar melalui jalan di padang gurun, dan Allah selalu berjalan di depan mereka. Jadi tuntunan Tuhan itu jelas ketika kita mengikuti Tuhan, bukan mengikuti ego kita. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, tidak mau menurut, dan suka bersungut-sungut. Maka dikatakan Allah menuntun, bentuk tuntunan Allah yang pertama, kamu belum siap untuk menghadapi peperangan itu. Mengapa demikian? Karena mereka tadi memiliki mental yang belum kuat. Maka ada seorang berkata kepada saya begini, seorang mentor saya dari Amerika, selalu saya ingatkan, seorang nakoda Ahmad tidak lahir dari danau kecil dengan perahu kecil. Nakoda kapal yang besar itu yang berhasil adalah dia berhasil melewati samudra dengan kapal yang besar, tetapi dia jelas sudah banyak dan dia dituntun oleh Tuhan tentunya. Samudra yang besar itu. Nah, kehidupan kita pun maka Tuhan melihat dalam kemahatauan Allah, Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara. Allah mengetahui segala sesuatu. Amin. Hidup kita ada nggak yang di luar dari pengetahuan Tuhan? Tidak. Kita yang terbatas. Di balik tembok kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari esok tak ku tahu hari esok, kata anak kidung jemaat. Kidung jemaat. Tambah. Nah, tetapi Tuhan selalu mengetahui rencana kita. Maka Tuhan mengetahui masa depan kita. Tuhan tahu juga ada persoalan akan menanti umat Tuhan pada saat itu. Maka dia bilang, putar. Jangan dulu, belum siap, kamu akan kembali nanti. Jadi yang kita lihat di sini bahwa hidup kita belajar untuk menyerah kepada pimpinan Tuhan. Jadi kalau mau dituntun oleh Tuhan, ini saya Tuhan, tuntun saya. Jangan, enggak Tuhan, saya tahu jalan saya. Biar kebanyakan orang, saya tahu rumah tangga saya tahu usaha saya tahu. Kebanyakan kita berkata manusia seperti itu, bukan? Tapi sebenarnya kita harus berkata, Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, saya terbatas mengetahui. Maka umat Tuhan dituntun karena dia tahu jalan yang baik, dan untuk menolong umat itu dia harus berputar. Bapak Ibu Saudara, maka berikutnya dikatakan, poin yang berikutnya kita lihat di sini. Ketika Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Dan mereka, tuntunan Tuhan membuat mereka berjalan pasti. Kalau ragu-ragu, makanya selalu kalau saya bilang, dalam mengambil setiap jalan hidup, keputusan hidup, yang pertama libatkan Tuhan, yang kedua jangan ragu-ragu, minta petunjuk Tuhan. Karena pada saat kita ragu-ragu, orang yang ragu, orang yang mendua hatinya tidak akan
tenang di dalam hidupnya. Nah, umat Tuhan jelas sekali ketika mendengar tiang awan itu, mungkin Musa berkata, "Hai umat Tuhan, bersiap segera." Tuhan ketika awan di bagian lain dikatakan terangkat. Awan itu kalau siang hari, mereka harus bersiap-siap. Bahasa sekarang anak muda OTW, siap gitu. Tuntunan Tuhan jelas dan mereka belajar untuk taat. Dan Allah selalu berjalan di depan mereka. Mengapa fungsinya? Penuntun harus di depan. Bangsa Israel digambarkan juga sebagai domba. Tuh saudara tahu, ada yang bebek domba, tahu ya? Dia itu tidak tahu arah, kesana kemari kayak ya kalau bebek juga ada ternak bebek juga harus diarahkan dengan. Demikian ternak pada dasarnya itu dikatakan umat Tuhan digambarkan domba yang tidak tahu mau kemana. Tetapi ketika tiang awan dan tiang api pada malam hari menuntun mereka, jelas pimpinan Tuhan. Dan janji ini poin yang ketiga dikatakan janji Tuhan setia. Untuk itu di sini dijelaskan bahwa yang sudah diimani dan disampaikan Allah kepada Yusuf bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu. Maka dia berkata kepada umatnya, berjanji kepada umatnya, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Suatu saat kamu tidak di tanah Mesir, tetapi ada tanah Kanaan yang menanti. Untuk itu bawalah nanti tulang-tulangku dari sini. Nah, ini tradisi salah satu, tidak tahu suku beberapa, tapi yang saya tahu Sumatera itu ada suku yang mereka mengangkat tulang orang tua dibawa ke tempat. Tetapi ingat ya, ini jangan kita jadi spiritual kan semuanya. Jadi ini tradisi Alkitab, berarti kita harus ikuti semua. Budaya kami di Bengkulu tidak. Tetapi ada budaya mengatakan kita mengikuti. Jangan salah memahami, mengambil arti pemahaman ini. Tetapi janji khusus kepada Yusuf waktu dia ketika dia berhubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan mau mengatakan kepadanya, bangsa ini akan memiliki tanah perjanjian itu. Maka ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan sampaikan itu, maka dia sampaikan juga ketika sebelum dia mati dalam dia bahwa tulang-tulangku akan dibawa janji. Dan bukan juga berarti nanti kalau saya meninggal harus dibawa ke tanah perjanjian. Perjanjian kita di mana sekarang sih? Tanah Kanaan kita di mana? Harus bawa ke surga. Jadi tulang-tulang dibawa ke surga. Ya, karena Yusuf ini kan janji. Ini pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini spiritual ini kadang-kadang menjadi kesalahpahaman di beberapa daerah. Mudah-mudahan kita tidak memiliki pemahaman yang kalau begitu, kalau saya mati nanti saya satu oma pelayanan begini. Gitu. Dia bilang tiap hari mau pulang. Kenapa? Nanti kalau saya meninggal di Sulawesi, saya tidak bisa ketemu dengan suami saya. Loh, kenapa? Soalnya saya mati di Sulawesi, dikubur di Sulawesi. Nanti suami saya di situ, nggak bisa saya ketemu. Loh, gitu gini. Di Sulawesi, di Sumatera, tulang akan tetap. Iya, menjadi tulang, akan menjadi tanah satu saat dan juga. Tetapi di kehidupan yang akan datang bukan berbicara seperti di dunia. Kita itu harus kawin lagi, tahu suami kita, tahu istri kita, tahu nonton bioskop, tidak ada pun ketawa. Iya Pak ya. Iya, bilang gitu. Karena kita di surga saling mengenal, tapi tidak seperti di dunia ini, tidak kawin, mau yang tidak tahu suami istri, tapi kita memuji Allah yang benar. Nah, maksud dari semua ini, tetapi pengalaman pribadi Yusuf berkata kepada Tuhan, dia melihat bahwa tanah itu akan diberikan, maka dia berpesan. Saya mau meluruskan ini supaya kita paham, tidak semua tulang harus dibawa ke tempat kelahirannya atau tempat, tetapi ini pengalaman pribadi Yusuf. Nah, berikutnya dikatakan, kalau sudah jelas itu kita mau melihat bahwa Allah janjinya setia dan tuntunannya pasti. Amin. Manusia, kau yang berjanji, iya, betapa sakitnya. Saya tunggu dirimu, tapi tak datang janjimu. Sakitnya di mana ibu? Di sini. Tidak enak. Itulah manusia.
Tapi Tuhan bilang, ini kita lihat rentannya panjang sekali waktunya ya. Yusuf ketika dia hidup mendapat janji Allah, tapi dia tidak menikmati, hanya dia berjanji kalau memang dikasih tempatnya, tolong bawa, maksudnya ke tanah itu. Tapi bukan juga percaya dengan bahasa tadi. Hanya kita tahu persis janji Allah, tuntunan Allah setia. Untuk itu, maka kalau Allah selalu berjalan di depan kita setiap hari, setiap malam, pertanyaannya, kalau dulu tiang awan, tiang api, Bapak Ibu pernah lihat tiang awan, tiang api tiap hari tuntun Bapak Ibu? Bahasa Israel dulu iya. Lihat awan sering? Yakin itu tuntunan Tuhan? Jangan salah paham ya. Makanya maksudnya kebenaran memang pernah terjadi, tapi tidak berarti kalau lihat api, oh ya Tuhanku ada di situ. Ya itu belum tentu juga, jangan salah paham. Lihat awan, oh ya Tuhanku ada di situ. Jangan sampai saya bilang kayak di kota Ambon tahun 90 menjelang tahun 2000. Tuhan ada di sini. Berduyun sepanjang malam tahun baru itu, kami ada 6, saya dulu ikut bodoh-bodoh juga waktu itu. Berduyun kami malam tahun baru itu, lihat. Mau sampai ke di atasnya kandang babi, di bawahnya selokan. Di kandang babi biasanya kan yang keluar kan yang gitulah. Terus akhirnya tumbuhnya lumut. Lumut itu ketika bulan terang kelihatan seperti gambar orang katanya. Dia itu Tuhan Yesus sedang menuntun umatnya. Masa harus di kandang babi? Tapi ya karena orang ikut ya titip-titipan saja. Hampir 1 jam kita lihat. Tuntunan Tuhan. Tapi jangan kita artikan begitu ya. Ya juga kan nanti kalau lihat awan, dulu bangsa Israel menuntun umatnya dalam awan. Nanti saya kalau mau segala sesuatu, saya mau misalnya usaha ini, saya lihat awan ya. Ada gambar Tuhan Yesus ada. Karena kan di media sosial begitu. Ada gambar Tuhan Yesus. Itu berarti tuntunan Tuhan. Ingat, tuntunan Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel apa? Siang hari? Tiang awan. Malam hari? Tiang awan berfungsi untuk melindungi mereka dari panasnya terik matahari dan juga padang gurun. Tetapi juga mereka akan berjalan mampu dan kuat. Maka dikatakan kasutnya tidak akan hancur dan pakaiannya tetap mereka pakai. Tuntunan Tuhan pada malam hari yaitu tiang api. Fungsinya untuk apa? Menghangatkan dari suasana dingin yang luar biasa. Kita di sini nggak terlalu dingin sekali, tapi kalau di padang pasir saya belum pernah ke sana. Menurut para penafsir dan beberapa orang pergi ke sana, malam hari itu dinginnya luar biasa. Maka perlu kehangatan yang datang dari Tuhan. Selain memang Tuhan jelas berbicara, Tuhan ikutilah Dia. Tuntunan Tuhan pada saat ini aplikasinya bagi kita. Apa Bapak Saudara? Jangan bertanya pada awan ya. Awan akan tetap datang dan pergi. Jangan juga tanya kepada api. Bertanyalah kepada Tuhan melalui firman. Amin. Kita akan mendapat tuntunan Allah jelas ketika kita baca firman Tuhan. Jangan kita lupa. Kalau dulu nonton sinetron Korea, sampai lupa kita waktu kita. Jadi kita dituntun pikiran kita oleh film Korea. Gaya Korea, ngomong Korea, muka juga mau sipit-sipitan, mau disipit-sipitan segala macam. Karena kita dituntun oleh Korea. Tapi ya ini anak-anak kita orang tua tidak ya, mungkin tidak. Tapi apa tuh Angling Dharma kalau kita dituntun radio itu. Iya, macam saya pada. Nah, ini tuntunan yang kadang-kadang salah. Maka aplikasinya bagi yang saya lihat di sini, yang pertama, Allah menuntun umatnya sampai waktu dulu dengan berbagai cara seperti ini, tapi sekarang Dia tetap menuntun hidup kita. Amin. Jalan Tuhan pasti dan Dia tahu jalan hidup kita. Walaupun kita berkata, "Aku tahu kan hari esok," tapi kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan dituntun Dia. Dan kita minta Tuhan tuntun lidah saya hari ini. Tuhan tuntun pikiran saya hari ini. Tuhan tuntun mata saya hari ini. Supaya saya mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun ada pencobaan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari salah satu membaca bagi kita sebagai penerangan. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari silakan yang menemukan. Pencobaan
Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Terima kasih Pak Guru. Jelas di sini berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita kalau kita harus menghadapi pencobaan dan peperangan rohani dalam hidup ini. Yakinlah Tuhan akan menuntun kita kalau kita tadi mengikuti pimpinan Tuhan. Jangan kita, saya tahu ji Tuhan. Ada orang pernah saya cerita ya, marah sama Tuhan. Tuhan kalau nggak bisa ngatur cuaca, turun biar saya atur. Ini benar ilustrasinya karena dia di pinggir pantai, anggap saja di Sungai Kaili sana, daerah Kaili sana, Pantai Kaili. Dia itu tukang jual dan jemur ikan asin. Jemur ikan asin, dijemur, tapi cuaca pas bagus, dia taruh ikan asin dia cerah. Tapi tiba-tiba mendung, dia lagi beres-beres lagi, cerah lagi gitu. Jadi dia satu hari ada 4 kali bongkar dan muat, ya mungkin dia akhirnya marah. Kalau kau nggak bisa atur Tuhan, turun ke Tuhan, biar saya ngatur itu. Sering kali kita mau ngatur Tuhan, tapi Tuhan bilang harusnya nggak usah jemur hari ini, memang cuacanya sedang begitu. Tapi kita memaksakan diri. Jadi yang prinsip yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bangsa ini buta, maka Dia tuntun untuk berputar. Kalau kita sedang berputar-putar dalam hidup kita, jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Yang penting yakin untuk pimpinan Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang menyerah, jangan, kita tak mampu lagi Tuhan, saya putarnya banyak sekali ini. Putar ke kiri, putar ke kanan, belok kiri, belok kanan. Tapi yakin kalau mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan akan tolong. Amin. Yang kedua, tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Manusia bisa salah nggak? GPS bisa salah nggak? Map bisa salah. Makanya kemarin itu ada ya pemuda kita di sini, Jack pernah berpengalaman begini. Map ini ngajak kita ke kiri, ini jurang. Terus dia bilang begini, the map itu, apa gimana itu Pak? Pokoknya intinya belok kiri, kamu nggak mau ikuti saya, ini ikuti sudah, Anda akan selesai. Itu jurang mau dibawa belok kiri, macam. Tetapi maksudnya pengalaman seperti itu hanya anekdot atau mungkin antara kebetulan. Kadang-kadang Allah pun bisa salah, media sosial bisa salah, tapi firman Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Makanya anak muda sekarang saya berbicara, tuntunan Tuhan jelas bagi kalian. Cari pasangan yang seiman, jangan cari di luar itu. Kalau itu susah hidupmu. Di dalam Tuhan sama orang seiman aja kita akan susah, apalagi tidak. Nah itu mbah yang di belakang sudah begini. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita, walaupun kita menilainya salah. Bangsa Israel belajar untuk taat. Tuhan tahu bangsa Israel akan menyesal kalau belum siap menghadapi peperangan. Kenapa? Tapi Allah yang kaya dengan hikmat menuntun mereka. Maka mintalah Tuhan, hikmat apa? Apa yang harus saya lakukan saat ini? Yang berikutnya, yang ketiga, aplikasinya, tuntunan Tuhan setia dan janjinya bahwa Dia tidak akan mencelakakan kita, akan memberikan masa depan yang indah dan cerah. Walaupun tadi itu jalannya harus berbelok, berputar, tapi kalau memang itu Tuhan izinkan, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Bangsa Israel, ketika mereka belajar untuk taat, Tuhan membawa mereka. Tapi kalau mereka tidak taat, maka mereka akan menghadapi celaka sendiri. Banyak bahkan ada sebesar di antara mereka yang tidak masuk dalam tanah Kanaan. Yang keempat, yang terakhir, kalau Tuhan setia dengan janjinya, Dia akan memberikan tanah Kanaan tadi. Kalau kita sekarang Tuhan setia dengan janjinya, kita akan pada akhirnya tujuan kita di mana? Surga yang mulia. Mama saya almarhum bilang seberang sana. Di mana? Seberang mana seberang itu? Maksudnya seberang dunia yang penuh dan kepanahan ini ada surga menanti kita. Jadi kesengsaraan, pergumulan, tantangan kita hadapi,
Tetapi kalau kita belajar mengikuti pimpinan Tuhan, janji Tuhan, di balik setiap persoalan ada berkat Tuhan. Amin. Di balik setiap air mata ada tuntunan Tuhan jelas. Tapi kalau kita mau mengambil keputusan kita sendiri, maka kita sendiri yang akan menghadapi banyak rintangan, banyak kedukaan, banyak persoalan berikutnya. Tapi kalau Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, masih ingat? Ketika dia tetap mengikuti pimpinan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, walaupun menghadapi singa, walaupun harus di dalam perapian yang menyala-nyala, tapi kalau Tuhan ada di situ, Tuhan akan menolong. Demikian juga Bapak kita, Bapak Saudara, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah biarkan pikiran kita, hati kita, maupun juga seluruh hidup kita dipengaruhi oleh dunia ini. Tapi Tuhanlah yang menuntun kita. Yang keempat, terakhir, tuntunan Tuhan nyata dan tidak akan bisa hilang. Maka yang tadi, kalau Google Maps, kalau habis baterai HP-nya bisa nggak kita lihat? Bisa hilang itu. Kemana tadi arah tadi ya? Tetapi Tuhan selalu menuntun kita. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah kapok saya berurusan dengan Yani. Tidak. Tapi dia akan setia dalam janji. Dia akan menuntun senantiasa. Inilah yang mendorong kita, Bapak Saudara, mengerti, memahami. Dengan tuntunan Allah, mari kita belajar menundukkan ego kita, aku kita yang berdosa ini, kepada Tuhan. Kehendakmu lah yang jadi. Saya mau belajar berdiam diri di hadapan, mengikuti rencana, dan saya percaya jalan Tuhan adalah jalan yang baik. Maka tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari selalu menuntun mereka beralih dan membawa mereka ke depan kemana Tuhan kehendaki. Dan biarlah kita pun juga setiap hari dituntun oleh Tuhan. Jangan dituntun oleh dunia ini yang membawa kita kepada kesesatan. Tapi biarlah hati nurani kita terus diterangi oleh firman Tuhan untuk menuntun langkah kita, untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Enak kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun berat, tetapi Tuhan akan menolong. Banyak hal yang pengalaman pribadi kami, pengalaman bangsa Israel dan secara pribadi, kalau kita dituntun oleh Tuhan, kita akan merasa nyaman. Tuhan perlindungan menjaga kita senantiasa. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari introspeksi diri kita dalam firman Tuhan ini. Betapa seringnya kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Betapa seringnya kita berkata, Tuhan, saya bisa mengatur diri saya sendiri. Betapa seringnya kita melupakan firman Tuhan setiap waktu, sehingga kita mau mengambil langkah sendiri. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun ya Tuhan. Supaya kita dituntun setiap hari oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kita diterangi oleh kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kita, sehingga sungguh tidak mengambil keputusan yang salah, tidak mengambil jalan yang salah, tidak mengikuti kemauan kita sendiri, tapi tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, melalui hati nurani kita, dan Roh yang Kudus akan menolong kita semua. Ya Tuhan, hamba selesai berhenti berbicara pada saat ini. Tapi ketika kami diingatkan oleh Tuhan sesuatu, kalau kami selama ini tidak mau dituntun oleh Engkau, kami mau menuntun diri sendiri, kami mau mengambil keputusan kami sendiri, kami mau Tuhan Yesus mengambil jalan kami sendiri, ampuni kami. Tolong kami mempercayai tuntunan Allah dari awal sampai akhir pasti dan baik adanya. Tolong kami juga Tuhan, untuk kami melepaskan egosentris kami, tapi kami menjadikan Kristus sentris. Firman Tuhan yang akan menuntun kami setiap hari, sehingga baik dalam sekolah, dalam pekerjaan, maupun di dalam pergaulan, dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan kami, jelas pimpinan Tuhan itu, dan tidak akan membawa kami kepada kebinasaan. Dunia ini bisa menuntun kepada kami yang salah, tapi Roh-Mu yang kudus, pimpinan Tuhan, tidak akan pernah salah menuntun kami. Ada kalanya kami berputar-putar,
menghadapi persoalan kami sendiri, karena kami belajar untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan kami rindu Tuhan. Arahkan pandangan kami, arahkan keputusan kami, arahkan mata kami kepada tuntunan Tuhan bagi setiap hari. Kami bersama ampuni dosa dan kesalahan kami dan hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk firman-Nya. Haleluya. Amin.